Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengajar yaitu Pak Syaifullah Yazid. Jangan lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kesehatan agar mampu mengampun tugas Pak Syaifullah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang kekaidahan, yaitu tentang kekaidahan Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih, Nabi Isa. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan nama saya adalah Bagas Putra Abimanyu. NIM saya adalah 07020221020, kelas B1 dari Prodi Studi Agama Fakultas Usuluddin, mengampun tugas UTS Al-Arabiyah. Ar-Rafa, diangkat atau pengangkatan. An-Nasos al-Iqla salamih tarafit rafadan qota'an fakartan al-salib au al-qotali al-manisi lil masih Isa bin Maryam fi al-ahad al-jadid. Nas dalam Islam secara tugas menolak pendapat mengenai penyaliban atau pembunuhan yang ditunjukkan kepada Isa al-Masih, putra Maryam, dalam perjanjian baru. Zikra al-Qur'an an adain kafara min bani Israila sa'i ila qatal is lakanaha lam yasalib au yaqtalih walakan syuhbalahum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir dalam kalangan Bani Israel berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Akan tetapi mereka tidak menyalibnya atau membunuhnya, melainkan itu disamakan dengan mereka. Mana al-masilam laman ba'na Isa lam yusolib walakan taufatallahu warafallahu alaihi al-waqat at-tadi dakirahallahu azizi jali fi hadah ala yahqal iwaqah naum wa kana ma'ana al-kalamu ana minimaka warafa'ak fi naum. Orang muslim percaya bahwa sesungguhnya Nabi Isa tidak disalib atau dibunuh, akan tetapi Allah mewafatkan dan diangkat ke langit. Adapun kata wafatu yang disebutkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dalam ayat ini Allah berfirman bahwa beliau tidak diwafatkan melainkan ditidurkan. Adapun maknanya, sesungguhnya aku menidurkanmu dan mengangkatmu ketika kamu tidur. Qala al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahud ana Isa lam yamtu wa ana rahji alaikum qala yaumal aqaimah. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Yahudi, sesungguhnya Nabi Isa tidak mati dan dia tidak akan kembali kepada kalian semua sebelum hari kebangkitan. Waqala akharan ma'ana dzalik ani qabidut minal arada farafa'ak ila qala ma'amna al-wafat al-qabid lama yaqul taufait minafalan ma laysi alaim bamahna qabatah wastaqfitah qala fama'ni qala anima taufiqa wa rafa'ah ay qabidoka min ala radahiya illa jawri wa khadaq illa ma andi bi khairi mauta wa rafa'ak min baini al-masyir kaini wa ahla al-kafir. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya aku menghilangkanmu dari bumi, lalu kuangkat menemuiku, dan mereka mengatakan al-wafatu adalah mencabut sesuatu yang disampaikan dari fulan,
yang menjadi kewajiban dirinya dengan makna yang saya mencabutnya dan memanfaatkannya seperti makna dari firman Allah. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu, yang artinya aku mencabutmu dari bumi dalam keadaan hidup dan menemuiku tanpa harus mati, dan aku akan membangkitkanmu di antara orang-orang yang musyrik dan kafir kepadamu. Fi ala ataqat al-yahud, dalam kepercayaan Yahudi. Ya'manu al-yahud bala maisih al-masyir wa ya'taqad wan anah nani nabi wa malak masa taqablihi min darih an-nabi Daud wa ana syai hakam bani Israil lakun ukhlaq al-tau akfau al-yahudi la ta'tabaru Aisyah yashu yashir fi al-dayana yahudi kama syai wa syakhosoh marsalut min qablillah. Orang Yahudi percaya dan berkeyakinan bahwa Al-Masih adalah seorang nabi dan raja yang akan datang dari keturunan Nabi Daud, dan sesungguhnya dia akan memerintah Bani Israel. Akan tetapi sebagian besar pemikiran orang Yahudi tidak menganggap Nabi Isa dalam agama Yahudi sebagai seseorang yang diutus dari sisi Allah. Wahulat akholbi al-tau'afu al-Yahudi laisa al-Masih wala hata nabi bau sofah lam yatamim al-nabi ata al-katabi haul. Menurutnya Nabi Isa bukanlah Masih atau Nabi karena ia tidak memenuhi kenabian yang terdapat dalam Alkitab tentangnya. Wa ta'ti al-kitabi al-dini al-yahudi wa ma'alamat kasirahan al-masih wa an sofata wa yarfadu al-yahudi fakarroh audah al-masih ilal ardo wa yaqtaqadun an al-masihi sayati marah wahudi faqad wasikum bi'adah bina'a ma'abda saliman wa tarafadha al-taw'afa al-yahudi akidah asalaus al-masih. Dalam kitab agama Yahudi memberikan banyak informasi tentang Nabi Isa dan sifat-sifatnya, dan orang-orang Yahudi menolak gagasan tentang Nabi Isa yang akan kembali ke bumi dan percaya bahwa Nabi Isa hanya akan datang sekali dan akan membangun kembali kuil Sulaiman, dan menganggap golongan orang Yahudi tak percaya akan keyakinan pengikut Nabi Isa. Wala yauman al-yahudi an Allahi yatad jasadi fi surah insana au an la banna asyarayakan ma'adzalak fakhithur al-masihi ta'ti min al-yahudi. Orang Yahudi tidak percaya bahwa sesungguhnya Allah berjasad atau berbadan seperti manusia, atau bahwa ia memiliki putra atau pasangan. Namun akar kemasihian akan datang dari kalangan orang Yahudi. Alti tata syarok ma'ahafi al-imani bagitab al-yahudi al-makarat al-taurat wal imani fi wujudi ilah kholak wa ahad wa iman balamasi kalimatullah wal asalat wal qiraat min kitabi maqad, dengan kitab Yahudi yang suci yaitu Taurat, dan percayakan keberadaan Allah Sang Pencipta dan yang Maha Esa. Adapun iman kepada Nabi Isa adalah kalam Allah
dan sholat dan membaca kitab yang suci. Fi ala itaqat al-masih, dalam keyakinan kepada Nabi Isa. Fi al-masih wa tamadan ala al-ahad al-jadid fi aisu au yasuhu al-masih azi antadoroh al-yahudi wa fi tahaqqaqat nabi ata al-ahud al-qadiyah, tentang Nabi Isa berpegang teguh terhadap perjanjian baru. Nabi Isa adalah al-Masihi yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi dan yang di dalamnya nyata perjanjian-perjanjian Nabi yang terdahulu. Walahu atadu wa farmin al-alaqab wahu ma'asahum wa kamal wa lauhaid al-zi yartakib aykhotah. Dia memiliki banyak sebutan. Nabi Isa ia dilindungi dari dan sempurna, adapun zatnya yang Maha Esa yaitu zat yang tidak pernah berbuat dosa atau salah. Waqad walat man azharo bator ya kota ya jaziyah wajataro haja ab wa majzat adidah wa qadam ta'alai ma sholahatan lakalaan latamassal hayatah injili amala mulahum la'at tabah. Dia dilahirkan dari seorang perawan dengan cara yang ajaib dan melakukan banyak keajaiban dan mukjizat, dan sudah banyak memberikan ajaran yang berlaku sepanjang perumpamaan kehidupannya untuk mewakili hidupnya sebagai pembuatan Injil yang diturunkan dan diikuti untuk menjadi dasar inspirasi bagi para pengikutnya. Wa asis al-kanisah wa ma ta'ala al-solibi takfiron an khotoya al-alam fakana muharrar al-bashiri wa musyaraha al-sarrah summa qamaman baina al-muwata warfi ila al-sama ba'at an wa'ada al-ma'u manin anah sayy'aut fi akhiri ar-rahman. Dia mendirikan gereja dan mati di kayu dengan cara disalib, dan untuk menutupi dosa di alam semesta maka Nabi Isa akan hadir dan memberikan kabar gembira. Kemudian Nabi Isa berdiri di antara orang-orang yang sudah mati dan diangkat ke langit setelah beliau berjanji kepada orang mukmin bahwa sesungguhnya ia akan kembali di akhir zaman. Laikaum bidzalaka kamala ala adalan ala ilahi lal bishar wa khatama rasalata al sama wa fatat khan ahidan idaidan ba'at salah man al akhud al sabiqah. Dengan demikian akan menjadi kesempurnaan pembuktian dari Allah untuk umat manusia dan penutup utusan surga dan membuka perjanjian baru setelah rangkaian masa sebelumnya. Laigot wa bazalaka toro yakoh alau sayuta alau haid bainallahi wa inasan bait marhalah tawilah min adat badata manadha Adam wa Ibrahim, sehingga jalannya menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan manusia setelah perjalanan yang panjang dari beberapa persiapan mulai dari Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Hasiba al-nadoroh al-ala huwa tiyah lil masih fa'inah ya masalul kudrah al-ilahiyah fi basyirah
fahuwa kalam Allah izaliyah al-diyatad bajazat man Maryam wabatali fahuwa masatahaqa al-ibadah. Berdasarkan pengamatan sifat ketuhanan kepada Nabi Isa, hal itu menyerupai kekuasaan ketuhanannya dalam kemanusiaan. Karena Nabi Isa adalah kalam Allah yang kekal dihasilkan dari tubuh Siti Maryam, oleh karena itu Nabi Isa memiliki hak atau layak untuk disembah. Fi ala a'taqad al-islami, dalam keyakinan Islam. Syai'u jia ya khatabara ala Islam Isa bisharon waro jalan solahan waro Rasulullah yaufado islami fakarah an Isa illahi au bani Allah imani bi an Isa wallahu au bani Allah ya itabara syaraka fi ala Islam wa rafadu law hada nai Allah wa hi khotai la taghatafar ma lam yatadarakaha bi taubih qabla mamata. Teologi Islam menganggap Nabi Isa adalah sebagai manusia dan seorang laki-laki yang soleh dan utusan Allah. Islam menolak akan pemikiran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan yang dianggap sebagai kemusyrikan dalam Islam. Dan dia menolak keesahan Tuhan yang merupakan dosa yang tidak dapat diampuni kecuali dengan perbaikan diri melalui taubat sebelum kematiannya. Wa ya makan lakala al-khotoya anta khotafar bal taubah wal khodo Allah ay a'tanaqa alal Islam asabatahum min amala asolahak wal ghotaya altiyatahadud masyiri al insani yaumal qiyamah tuh sibaman dalika al waqt wa taqaula ayah balaqatu al ayati min al Quran. Dan semua kesalahan atau dosa dapat diampuni dengan taubat dan merendahkan diri kepada Allah, yaitu masuk Islam. Perhitungan perbuatan baik dan dosa-dosa merekalah yang menentukan nasib manusia di hari kiamat. Sebuah ayat Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryama wa qalam masihun ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haram alaihil jannata wa ma'wahun naru wa ma lidzalimina min ansor. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 72. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa illahu wahidun wa illam yantahu amma yaquluna la massanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa.
jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Quran Surat Al-Maidah 5 ayat 73. Ba'atakot al-salasa al-masyihi marfaudah fali'a islami wajahat tanadur al-islami fi aisa anhu basoro kakal ini baya ya ibadallahu wahadu wa yaqdu la rasalata wa bihadza fa in aysi masalam aykha do wa masat salamu la rasalahu Allah kakol nabiyya afi al-islami. Keyakinan pengikut al-Masih ditolak dalam Islam. Islam menganggap Nabi Isa sebagai manusia biasa seperti semua nabi yang menyembah Tuhan dan tunduk dan melakukan perintah pesannya. Dengan demikian Nabi Isa adalah seorang muslim, yaitu tunduk kepada pesan dan putusan Allah seperti semua nabi dalam Islam. Contoh kaidah ad-domiru mitasola wal nafisol munfasil lasofina wa Allah, dia adalah Allah, wa al-masih, dia adalah Nabi Isa, fahuwa kalimat Allah, itu adalah firman Allah, la sotam muttasil lagi nahum, akan tetapi mereka zakaraha Allah, Allah menyebutkannya, lam yasolib, mereka tidak menyalib dia. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kaidah tentang Nabi Isa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.